Ya, pemirsa, kembali di Breaking News bersama saya Nadia Valeri dan kita akan kembali melanjutkan dialog bersama Pak Hendro dari anggota Lembaga Falakiyah PBNU. Iya, Pak Hendro, ini kan tadi untuk sidang isbat informasinya baru dimulai begitu ya. Mhm. Nah, kira-kira mekanismenya nanti seperti apa untuk pelaksanaan sidang isbat tahun ini? Eee, Selalu sama ya biasanya, ritmenya selalu sama. Jadi nanti ada, sambutan dari apa namanya, panitia dan sebagainya, terus nanti ada kalau ada menteri biasanya menteri gitu ya. Oke. Jadi nanti setelah itu ada pembacaan hasil. Nah, pembacaan hasil setelah itu diketok palu saja, Oke. seperti itu, heeh. Siapa yang dilibatkan dalam sidang isbat ini, Pak Hendro? Kalau yang terlibat biasanya ada anggota Badan Hisab Rukyat ya, yang di bawah kementerian itu membentuk ada Badan Hisab Rukyat, terus juga dari utusan ormas-ormas yang diundang gitu ya, terus juga ada dari biasanya ada dari negara-negara sahabat ya, kedutaan dan sebagainya seperti itu, gitu untuk menghadiri saja. Dari MUI pasti ya, seperti itu. Oke, baik. Dari negara-negara lain, mungkin apakah pelaksanaan sidang isbat juga mekanismenya hampir sama seperti Indonesia, Pak Hendro? Ya, mungkin mekanismenya beda-beda ya, tapi bahwa isbatnya itu selalu ada. Jadi pemerintah yang memberikan isbat, karena kalau tidak ada, pemerintah tidak menerapkan ini, itu bisa dibayangkan karena paham fikih ini kan beragam. Jadi kalau misalkan semuanya ngikutin pahamnya masing-masing, itu kehidupan di masyarakat jadi nggak nyaman aja gitu ya. Nanti akan saling menyalahkan dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan itu diputuskan oleh pemerintah Melalui mekanisme sidang isbat. Jadi itu. memang ini untuk Ya. menghindari perpecahan begitu ya, Ya, apalagi antara ya. ormas-ormas Islam di Betul, Indonesia begitu, Pak betul, Hendro ya. betul. Baik, Pak Hendro dan juga pemirsa, kita masih akan kembali melanjutkan dialognya, namun ada informasi berikut ini dari PBNU. Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah melaksanakan pengamatan terhadap hilal untuk mencari tanda awal bulan, dan dari hasil laporan tim yang tersebar di 38 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Sorong sampai dengan Banda Aceh, sesuai dengan perhitungan hisab bahwa ketinggian bulan menurut hasil hisab yang tertinggi di Banda Aceh itu masih sangat kecil nilainya, yaitu hanya 0 derajat 30 menit, dan itu berarti belum memenuhi syarat imkanur ru'yah. Dan sesuai dengan perhitungan itu, tim ru'yah dari Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari ke-38 titik di seluruh Indonesia itu pun tidak satu pun yang dapat menangkap atau melihat hilal. Oleh karena itu, mengikuti pendapat dari Al-Madzhabul Arba'ah, dari mazhab 4, maka mestinya besok hari Senin tanggal 11 Maret 2024 belum masuk Ramadan. Hasil pengamatan dari tim Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini juga diserahkan secara real time kepada sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan tentunya akan menjadi pertimbangan di dalam isbat Ramadan 1445 Hijriah. Maka kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat Ramadan
akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Lembaga Falakiyah PBNU yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh lahir batin di dalam memasuki Ramadan, insya Allah memulai puasa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dilanjutkan keterangan penjelasan ini ya, pembahasan teknis dari tim Falakiyah. Baik, silakan dari tim Falakiyah lanjutkan. Iya Pak Hendro, ini tadi kita sama-sama saksikan preskon dari Ketua PBNU yang menyebut bahwa dari 38 titik pemantauan hilal tidak terlihat dan tadi tidak dilaporkan hasil ruqyatnya begitu. Mungkin bisa dielaborasi lebih dalam tadi yang dilaporkan dalam preskon ini Pak Hendro? Jadi tadi disampaikan bahwa NU ada 38 titik ya, itu tidak ada yang berhasil sama sekali, dan itu juga langsung dilaporkan ke Kementerian Agama, dan karena posisi hilal juga masih tidak memenuhi kriteria, makanya tadi disampaikan bahwa diharapkan pemerintah untuk menetapkan isbatnya itu hari Selasa. Itu. Oke, baik. Apakah nanti kira-kira ini akan sama dengan yang dilaporkan oleh NU terkait keputusan pemerintah ini nanti dalam sidang isbat atau bagaimana? Karena kita menggunakan kriteria yang sama, jadi kriteria NU itu kan sebagai IRNU, pemerintah juga punya kriteria yang nilainya sama, jadi kita bisa memperkirakan hasilnya insya Allah akan sama. Oke, hasilnya kurang lebih sama nantinya untuk 1 Ramadan akan jatuh berarti pada Selasa 12 Maret 2024 begitu ya Pak Hendro ya. Lalu dalam sidang isbat ini mungkin selain dengan pantauan dari 38 titik tadi, apakah ada juga mungkin yang ditanyakan kepada ormas-ormas ini kan juga ikut bergabung begitu, apakah setuju atau tidak terkait dengan hasil yang dilaporkan ini? Ya, jadi yang melakukan ruqyat kan tidak hanya NU-nya. Jadi banyak ormas melakukan ruqyat di sini itu. Pemerintah pun itu juga mempunyai titik-titik ruqyatnya di Kementerian Agama yang jumlahnya jauh lebih banyak. Seingat saya hampir 100-an titik ya. Artinya kalau itu sinkron tidak ada sama sekali, maka nanti sidang itu akan meminta pandangan gitu ya bahwa akan untuk ditetapkannya hari Selasa nanti. Oke, baik. Ya Pak Hendro dan juga pemirsa, kita saat ini akan langsung menuju ke Kementerian Agama untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang isbat bersama rekan Ainufus berikut ini. Di ruang yang sama, yakni di Auditorium HM Rasidi di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, dan hingga saat ini untuk sidang isbat tentu masih terus berlangsung, yang mana untuk agenda kali ini tentunya nantinya tim dari Kementerian Agama ini akan membahas terkait dengan penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang mana ini selain data hisab atau informasi nantinya juga akan membahas pada sidang isbat ini merujuk pada hasil Ruqyatul Hilal atau konfirmasi yang dilakukan tim Kementerian Agama pada 134 lokasi yang tersebar seantero Indonesia, siapa dan juga pemirsa. Artinya ya memang nantinya akan dilaksanakan musyawarah yang akan dilakukan karena memang mengingat pada penetapan awal Ramadan di Indonesia ini menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat, yang mana peran pemerintah dalam proses sidang isbat ini memang sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Sedangkan untuk hasil sidang isbat ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk
keputusan Menteri Agama agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Dan untuk keputusan ini sendiri nantinya akan dilakukan pada agenda ketiga, yakni agenda berikutnya usai sidang isbat tertutup ini selesai, yang kami juga belum dapat memastikan kapan sidang isbat ini akan selesai. Namun untuk agenda selanjutnya ini akan dilangsungkan tepat di belakang saya, yakni di podium konferensi pers, yang nanti akan juga dihadiri selain Menteri Agama Republik Indonesia, juga akan didampingi oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga ada Dirjen Bimas Islam yang juga nanti akan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 Republik Indonesia dan Ketua MUI, yang nanti akan sama-sama ada di podium konferensi pers ini untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hasil dari sidang isbat yang masih dilakukan hingga saat ini. Dan jika kita melihat memang ada perbedaan begitu ya dengan pandangan lainnya, yakni Muhammadiyah di Indonesia yang memang sudah menentukan kapan awal dari 1 Ramadan 1445 Hijriah ini, yakni esok hari. Itu artinya memang malam ini untuk Muhammadiyah sendiri sudah melangsungkan sholat tarawih pertama di bulan Ramadan ini. Dan untuk metode ini sendiri, pemerintah dan juga NU ini menggunakan metode Rukyatul Hilal yang tentunya berbeda untuk menentukan awal bulan, di mana metode ini, begitu Syafa dan juga pemirsa, ini mempertimbangkan terkait dengan hasil hisap posisi hilal yang dikonfirmasi lagi lewat pengamatan hilal dengan kriteria MABIMS. Jadi ini menjadi fokus dari pemerintah dan juga NU berdasarkan dengan kriteria MABIMS, yakni Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Yang mana ini dilihat dari tinggi hilal saat matahari terbenam. Menurut kriteria MABIMS ini minimal 3 derajat dan sudut elongasi ini 6,4 derajat. Dan kalau kita melihat dari kalender Hijriah gitu ya, jika kita mengacu pada kalender Hijriah Indonesia 2024 yang juga diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama, memang ini diperkirakan untuk awal Ramadan 2024 versi pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama ini diperkirakan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 begitu Syafa dan juga pemirsa. Namun memang ini ada potensi perbedaan, sehingga kita akan sama-sama menantikan seperti apa hasil dari sidang isbat, karena memang patokannya adalah hasil dari sidang isbat yang sudah dilakukan oleh tim Kementerian Agama dari 134 lokasi berdasarkan dengan pantauan hilal yang dilakukan. Syafa. Ya Pak Hendro, ini tadi kita sama-sama dengar prosesi sidang isbat masih berlangsung dan memang ada mekanisme terkait dengan musyawarah begitu dengan juga ormas-ormas Islam yang hadir dan diundang. Kalau terkait dengan musyawarah ini bagaimana prosesnya begitu Pak Hendro biasanya? Ya tadi yang setelah ada laporan, setelah ada laporan tentang pelaksanaan rukyat itu, terus nanti pimpinan sidang akan meminta tanggapan dari peserta ya. Jadi peserta itu biasanya kalau sudah sepakat, mereka akan setuju dengan usulan keputusan yang akan ditetapkan. Seperti itu aja. Biasanya apakah pernah ada ketidaksepakatan begitu yang mungkin membuat waktu pelaksanaan sidang isbat lebih lama Pak Hendro? Pernah, seperti itu pernah terjadi, tapi itu sudah kita sudah bisa meminimalisir ya, karena kriteria kaitan dengan kriteria sebetulnya ya, kriteria dulu ketika kriterianya masih MABIM yang lama, itu memang sangat kontroversial ya, banyak kesaksian rukyat yang apa namanya, ini benar nggak dan sebagainya, sehingga cross-checknya lama. Nah tapi kalau yang sekarang ini karena kriterianya dari hasil kajian yang cukup panjang juga gitu ya, kriterianya sepakati yang tinggi 3 dan elongasi 6,4 itu membuat kita lebih mudah untuk memberikan keputusan dengan segera dalam sidang isbat itu nantinya. Oke, kriteria baru ini justru memudahkan ya, 3 derajat tingginya dan juga elongasi 6,4 begitu. Nah tadi juga disebutkan untuk pemantauan ini dilakukan dari 134 titik lokasi begitu Pak Hendro. Ini memang kriteria lokasi-lokasi yang dijadikan pemantauan hilal itu seperti apa? Apakah harus yang memang dari wilayah yang dataran tinggi begitu atau seperti apa Pak Hendro? Jadi memang Indonesia ini luar biasa ya, titik rukyatnya banyak. Tapi mungkin yang Ramadan ini tidak terlalu
terlalu banyak ya. Kalau tadi ada 38 atau apa, mungkin ada beberapa tempat yang dia tidak digunakan mungkin ya, atau mungkin timnya bergabung dengan yang lain misalkan, itu juga. Tapi memang tempat yang digunakan itu biasanya di pinggir pantai atau di tempat-tempat yang ufuk sebelah baratnya itu kosong. Oh, oke. Kriterianya ufuk sebelah barat Baratnya ini itu harus tidak kosong. terhalang. Ya, Begitu. jadi meskipun di tengah kota, kalau di bangunan yang tinggi, dia bisa lihat juga. Makanya di Jakarta juga ada yang rukyat gitu kan ya, di Surabaya juga ada, meskipun yang di gunung-gunung kayak di Boska itu juga melakukan pengamatan dan sebagainya. Seperti itu. Tapi mungkin apakah dengan cuaca yang saat ini kan cukup Mendung sering ya. berkabut, mendung dan juga hujan, apakah ini bisa menghalangi ataupun mengurangi keakuratan dari pemantauan ini, Pak Hendro? Ya, itu pasti ya. Itu pasti. Jadi kalau cuacanya jelek ya kita mau ngapain lagi? Kita nggak bisa ngatur awan masalahnya, seperti itu. Jadi itu merupakan kendala yang utama. Tapi kita bisa mensiasati itu karena bukan mensiasati ya, artinya kita punya kriteria. Jadi meskipun mendung atau apa, karena kriterianya memang di bawah, posisinya memang di bawah kriteria, kita sudah bisa katakan kayaknya nggak mungkin ada kesaksian hilal. Seperti itu. Kalau dari perjalanan dari tahun ke tahun mungkin dengan metode Rukyatul Hilal ini, transformasinya seperti apa, Pak Hendro, dengan alat yang digunakan? Apakah saat ini sudah semakin canggih begitu, mirip dengan negara-negara lain tadi yang dari Mabims atau bagaimana? Oh, kalau dari peralatan Indonesia ini luar biasa ya. Paling Jadi, bagus ya, Pak? Ya bukan bagus, artinya kok lengkap ya dari peralatan yang mata telanjang seperti itu ya, terus sampai menggunakan ada teodolit, ada teleskop yang ada kontrolnya, terus menggunakan kamera khusus astronomi, terus menggunakan filter juga, terus menggunakan image processing juga gitu ya. Indonesia ini lengkap ya. Jadi ketika ikut rukyat di beberapa tempat itu mereka cukup sederhana tempatnya pun. Ketika kalau di Arab Saudi cuman di pinggir mana namanya tempat yang lahannya kosong gitu aja. Seperti Tidak ada- daerah padang tidak ada- pasir begitu. Betul, Irjen betul. Bimas Islam Tidak Kementerian semuanya Agama, punya yakni Kamarudin dilengkapi dengan Amin, peralatan kemudian yang juga akan permanen. ada Kalau di Ketua Indonesia Komisi itu 8. banyak sekali. Artinya tidak secanggih Indonesia begitu ya, Pak Ya bukan Hendro? tidak canggih, artinya Indonesia ini Lebih banyak ya persiapan. yang aware ya, yang punya kepedulian untuk pelaksanaan rukyatnya ini luar biasa karena masyarakat terlibat di situ. Baik, terkait sidang isbat ini mungkin kalau kita termezzo sedikit begitu ya, Pak Hendro ya. Ini kan kemarin ada statement juga dari Muhammadiyah yang menyebut sebetulnya sidang isbat tidak perlu dilakukan begitu. Mungkin tanggapan dari PBNU bagaimana, Pak Hendro? Ya, kalau sidang isbat itu sendiri seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ormas di Indonesia ini nggak cuma NU, Muhammadiyah, tapi ada banyak ormas gitu ya yang mengikuti rukyat ini. Paham rukyat ini juga tidak hanya NU, banyak ormas yang juga berpaham terkait sama rukyat gitu ya. Terus juga ada juga masyarakat yang dia tidak berafiliasi dengan siapapun gitu ya. Dia akan berpegang ke siapa kalau tidak ada ketetapan isbat dari pemerintah. Oleh karena itu sidang isbat ini juga mengurangi keraguan masyarakat yang merupakan layanan lah ya negara untuk bahwa ini loh negara menetapkan seperti itu gitu ya. Bisa dibayangkan kalau itu nggak ada, menurut saya juga semakin masyarakat ini semakin nggak nyaman gitu ya, saling menyalahkan dan sebagainya gitu kan ya, seperti itu. Tadi seperti yang Pak Hendro katakan, memang untuk sidang isbat ini juga untuk menyatukan ormas-ormas Islam di Indonesia begitu. Dan memang untuk dari perjalanan tahun ke tahunnya, sidang isbat ini selalu diselenggarakan gitu ya, Pak Hendro? Selalu Dan di ada. negara-negara lain pun juga sama. Ya, selalu ada sidang isbat ataupun isbat dalam bentuk yang berbeda, tapi selalu ada ketetapan pemerintah itu yang untuk diikuti oleh masyarakatnya. Gitu. Kalau tadi terkait dengan musyawarah yang dilakukan jika memang ada perbedaan pendapat begitu, memang bagaimana penyelesaiannya, Pak Hendro? Ya, artinya ketika sudah tidak bisa, titik temu tidak bisa dicapai, ya kita hanya bisa tafahum aja, saling memahami bahwa memang keputusannya akan berbeda seperti itu. Biasanya ketidaksepahaman ini terkait apa? Karena kan yang dipaparkan ini kan merupakan data akurat secara satu persatu begitu. Biasanya kalau yang masih diperdebatkan dalam sidang isbat itu seperti apa, Pak Hendro? Kalau yang sekarang sih sudah nggak lagi ya. Tidak lagi, artinya karena saya katakan nggak lagi karena parameter rukyatnya ini sudah cukup tinggi kriterianya, sehingga itu sangat mudah untuk katakanlah kemungkinan orang untuk menyaksikan itu makin banyak gitu ya. Kalau dulu itu ini benar nggak ada rukyat ini, nah itu akan panjang. Apalagi kalau yang sekarang
apa namanya yang kita imkan rukyat itu hisab. Wujudul hilal juga hisab. Jadi kita udah dari jauh-jauh udah tahu Oke. hasilnya akan berbeda, akan sama. Itu kita sudah bisa. Oh, itu memang sudah ada prediksi terlebih dahulu begitu Pak Hendro? Ya, betul. Seperti Ramadan seperti ini karena kita sudah secara hisab sudah jelas seperti tadi sampaikan juga masih di bawah kriteria, jadi tidak akan ada kesaksian gitu kan. Jadi sudah bisa dipastikan Selasa seperti itu. Oke, baik. Ya Pak Hendro dan juga pemirsa, kita selanjutnya akan menyaksikan terlebih dahulu bagaimana hasil dari jalannya sidang isbat di Kementerian Agama Jakarta berikut ini.